Apa kabar semua? Balik lagi dengan Glenn. Hari ini kita akan bahas bagaimana caranya menambah backlink. So, seperti kita ketahui bahwa backlink itu adalah salah satu faktor penting untuk optimasi website kita. Jadi, supaya kamu bisa dapat ranking terhadap situs kamu, untuk kata kunci tertentu, kamu perlu menambah backlink. So, apa itu backlink? Backlink itu adalah tautan yang kamu taruh pada situs orang lain, sehingga yang nantinya akan menjadi referensi dari Google bahwa, "Oh, situs kamu terpercaya." Jadi dalam dunia nyatanya, sama kayak kita milih presiden, right? Nah, ketika kita melakukan pemilu, itu akan menentukan, semakin banyak, apa istilahnya, jumlah, pemilu atau voting, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan orang, right? Nah, the same way dengan Google. Google juga melakukan hal yang sama, tapi sedikit berbeda. Kalau dahulu, yang penting banyak backlink. Jadi backlink ini sama dengan vote, ya, voting gitu ya. Jadi voting ini akan menentukan bahwa, oh ini website terpercaya. Jadi kalau zaman dahulu sebelumnya Google itu cuma fokus pada number of backlink. Jadi dia tidak yang penting angkanya banyak. Nah, tapi sekarang ini algoritma yang baru ada yang namanya Penguin, right? Jadi fungsinya adalah untuk memastikan bahwa situs kamu mendapatkan backlink terpercaya. Jadi bukan backlink yang abal-abal ya. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih cara untuk mengoptimasi backlink tersebut? Jadi kalau sekarang backlink itu tidak perlu banyak, sedikit pun satu atau dua, tapi dia punya domain authority yang bagus atau dari backlink berkualitas, maka itu lebih penting daripada kamu apa istilahnya dapat banyak backlink tapi spamming gitu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang paling besar gimana sih cara menambahkan backlink baik dan benar? Jadi gini, terkadang kita menambah backlink tapi belum tentu backlink itu dibaca oleh Google. That is the problem right now, right? Nah, jadi cara untuk menambahkan backlink yang benar itu adalah kamu harus backlink kamu itu harus bisa crawling lalu terindeks oleh Google, right? Caranya gimana? Nah, kalau belum tahu caranya, saya sudah ada buatkan video di mana gimana sih cara melakukan crawling, tapi ini versi untuk kalau yang sebelumnya itu fokus untuk on page, kalau sekarang untuk off page, right? Nah, gimana sih caranya? Kita step by step aja ya. Pertama, kita harus pahami dulu Hummingbird. Jadi Hummingbird itu adalah algoritma Google di mana apa istilahnya dia fokusnya untuk menampilkan hasil pencarian berdasarkan niat gitu loh yang jadi kalau misalnya nih kita kan kadang-kadang jadi biar konten itu relevan maka Google itu akan apa istilahnya menampilkan website dengan istilahnya kalau misalnya saya tulis apel gitu kan niat saya tuh mau cari buah apel kah atau misalnya smartphone Apple, right? Nah, itu fungsi Hummingbird, right? Nah, jadi kalau misalnya orang butuhnya buah, maka kontennya harus seperti apa? Apakah tim konten sudah cukup atau misalnya harus yang rich content, which is dia at least dari 500 sampai 1.200 kata dalam konten tersebut. We don't know, right? Ya, disitulah makanya kalian harus analisa dulu nih Hummingbird-nya. Jadi untuk analisa kompetitor itu kalian harus tahu dulu nih. Step pertama itulah Hummingbird, niat. Kata kunci itu yang muncul tuh apa sih yang akan ditampilkan oleh Google gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba kasih contoh. Salah satunya itu misalnya kata kuncinya adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi. Jadi basically ini permintaan klien gue. Jadi kita juga ada jual fitur produk sistem akuntansi, right? Nah di sini kalau kita lihat dari hasil pencarian, nah di sini nomor satunya adalah Journal ID, ada Wikipedia, ada Ukirama, ada bla 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 bla, right? Nah, tapi kalau yang kita lihat di sini adalah kontennya itu semua adalah blog. Kalau misalnya kita klik ya tab baru, kita ambil aja deh. Jadi kita ambil 3 contoh, right? Nah, di sini tuh kontennya itu adalah konten-konten yang related dengan apa istilahnya
blog gitu loh, jadi rich content. Jadi konten itu akan panjang sekali gitu. Jadi dia tidak mungkin sedikit kontennya gitu loh. Jadi dari segi keywordnya mungkin ada 500-an ke atas, right? Nah, di sini juga sama, di sini juga sama. Dari 3 situs uh, hasil pencarian tertingginya tadi itu ada 3, jurnal, Wikipedia, terus ada Kirama, right? Semuanya itu kok blog, right? Semua itu masuknya ke blog. Nah, sekarang gimana caranya? Jadi kayak gini. Jadi kan kalau misalnya kayak gini artinya sistem akuntansi, keyword sistem akuntansi itu Google melihatnya bahwa oh, orang tuh lebih cari informasi gitu loh, bukan untuk beli produk. Nah, sekarang kalau misalnya kita ke page 2, right? Apakah akan muncul produk? Muncul, right? Muncul. Ini kenapa dibilang produk? Karena dia lihat aja dari URL-nya ada sistem akuntansi, which is mereka jualan akuntansi, dan kalau kita cek harusnya ini adalah produk, halaman produk, right? Nah, nah, oke ya. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi tapi overall Google itu akan menampilkan yang blog gitu loh. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, gue kasih satu lagi contoh. Gue ada keyword namanya sistem software. Software, kita ganti deh sekarang keyword jadi software akuntansi. Nah, jadi gini, mungkin aja sistem akuntansi itu orang bicara tentang proses, right? Jadi mereka mungkin lebih mau tahu detail tentang konten yang lebih detail gitu kan. Tapi kalau software mungkin aja mereka memang mau beli produk. Oke, kita lihat hasil di Google itu akan menampilkan apa. Google sendiri cuma menampilkan blog lagi gitu loh. Untuk kata kunci yang kata kuncinya accounting, right? Nah, jadi nggak ngaruh gitu loh, nggak ngaruh gitu. Jadi memang terlihat bahwa banyakan itu adalah blog gitu kan. Nah, yang nggak blog itu kayaknya ini deh, ada 2 ini, Accurate, coba kita cek ya. Accurate ini money site, right? Ini money site. Terus ada Sahir Accounting. Di sini juga kayaknya ini money site, ini money site, ini money site. Nah, jadi dari 10, 8-nya itu adalah artikel, 2-nya itu adalah money site kayak gini. Nah, yang kita target itu adalah sebenarnya money site, right? Gimana caranya kita bisa dapat uh, situs kita tuh muncul, yang muncul itu adalah money site seperti ini, right? Nah, right. Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan ini money site nih. Ini bukan konten yang untuk artikel, right? Bukan tipikal artikel, right? Karena tujuan lu adalah untuk dapat konversi. Nah, disinilah letaknya gitu kan. Nah, jadi caranya sederhana adalah pertama, gue sarankan untuk kalian selalu menggunakan Chrome Tools, jadi extension untuk SEO. Kalau gue di sini pakai Moz dan ada juga Ubersuggest. Ubersuggest itu gratis, kalau Moz juga gratis, tapi ketika lu mau menganalisis, lu harus beli yang at least Pro. Gue sarankan adalah yang Pro, right? Kalau mau beli basic, it's okay, sama aja fungsinya. Tapi kalau gue lebih prefer yang Pro, right? Nah, di sini gue pakai dua-duanya. Kenapa gue pakai Ubersuggest dan Moz? Karena kalau Ubersuggest gue tahu kayak misalnya traffic bulanannya berapa nih pencariannya. Dan gue tahu kalau ini ada yang orang ngebid. Ketika orang ngebid artinya keyword ini tuh berharga karena dia bisa menghasilkan traffic atau konversi yang lebih baik. Makanya orang berani ngebid sampai 17 ribuan CVC ya. Cost per klik. Jadi setiap satu kali klik tertinggi orang bisa menawar sampai 17 ribuan. Right? It's quite expensive, but worth it lah kalau misalnya dia bisa ngasilin leads atau konversi, right? Nah, terus juga kalau pakai Moz, gue juga bisa ngecek nih backlinknya berapa, gitu kan. Nah, dalam hal ini kan gue mau ngecek nih yang kayak Accurate. Accurate ini kan dia kan money site dan Sapphire kan money site, right? Kalau kita lihat ini ada 250, ada ini segini, right? Nah, caranya bisa aja kayak gini. Misalnya gue ke kata kunci similar, yang similar tadi kan, yang sistem akuntansi. Kalau sistem akuntansi kemungkinan besar memang dari page 1, page 2, mungkin sampai page 3, semuanya adalah intensinya ke blog, right? Jadi percuma kalau kamu nge-push di keyword ini gitu, karena nggak akan ada hasil sama sekali. Yang perlu kamu lakukan adalah
kamu dapetin backlink dari blog-blog ini. Caranya gini, kalau kamu pakai mouse, ketika pakai extension seperti ini, right, kamu tinggal klik aja kayak gini di extensionnya, dia akan munculin bar seperti ini. Kemudian di bagian PA, ini kan ada 25 skornya, terus ada link dan RD. RD itu adalah root domain. Nah, jadi tinggal kamu klik aja di sini, right. Nah, ketika kamu klik di situ, kamu akan masuk ke aplikasi Moz, dashboardnya Moz. Kemudian di sini akan ada analisa, right. Nah, di sini kamu bebas mau ambil yang link domain atau inbound link. Right, kalau link domain itu dia cuma nama domain yang dimunculin, tapi kalau inbound link itu adalah linknya yang akan dimunculin. Bedanya kayak gini, kalau gue klik di link domain, akan munculnya domain doang. Right, tapi kalau misalnya tadi gue klik ke inbound link, maka yang muncul akan seperti ini, ada anchor text segala macam. Right. Nah, sekarang gue mau ambil nih, kayak ini kan domain author-nya 54, right? Bisa gak gue ngambilnya? Bisa. Caranya adalah kalian klik dulu ke sini, right? Kemudian kalian cek dapat dari mana backlink-nya, right? Jadi setelah kalian udah ngerti Hummingbird, algoritmnya. Jadi ketika kata kunci ini kalian cari di search, kalian lihat hasilnya, kemudian munculnya apa? Apakah information, which is munculnya adalah artikel, blog, segala macam, ataukah money site, ataukah transaction, which is yang munculnya adalah money site, right? Atau cuma navigasi, gitu kan? Atau mungkin komersial. Kalau komersial itu artinya dia akan membandingkan produk A dan produk B, atau dia kayak produk review gitu loh. Nah, itu komersial. Nah, jadi balik lagi, intentional keyword itu ada 4. Pertama adalah information, right? Kedua itu adalah navigation. Ketiga adalah transaction. Dan terakhir adalah komersial, right? Jadi, cek dulu ini akan muncul di mana. Kalau kalian misalnya ternyata munculnya adalah website ke information, sedangkan kalian ingin menargetkan ke transaction gitu kan, intentional transaction, maka nggak akan kena gitu loh. Bisa aja untuk muncul di hasil pencarian yang niatnya adalah informasi, tapi balik lagi itu akan sedikit effort, right? Nah, kalau kita lihat misalnya nih di sini kayak yang accurate dan Zahir accounting, right? Untuk exact domain ini, untuk exact URL ini, mereka harus acquire kayak 250 atau 244 root domain, right? Kenapa yang gue patokin adalah root domain? Karena gini, Google itu cuma fokus untuk melihat seberapa banyak root domain yang lu acquire. Dia tidak peduli misalnya lu dapat satu domain yang memberikan 10 link, dia nggak peduli. Tapi dia lebih prefer ketika lu dapat 10 root domain, right? Tapi setiap root domain itu ngasih lu satu backlink, right? Kuantitinya sama, tapi kualitasnya berbeda, right? Jadi patokan tuh lu selalu lihat di root domainnya. Berapa sih root domain yang mereka akuisisi, right? Nah, kalau di sini kalau dilihat kan root domainnya 250-an. Anggaplah 250-an, right? Jadi kalau gua mau muncul di 10 besar, maka gua harus akuisisi website gua untuk dapat 250-an. Nah, sekarang pertanyaan, website gua ada berapa sih backlinknya? Kita akan cek di website yang sedang gua kembangin, right? Ini adalah website klien gua, by the way. Nah, jadi setelah kalian mengerti Hummingbird, maka fokus ke kompetitor backlink. Nah, sekarang kita akan masuk proses gimana caranya analisa backlink kompetitor, right? Nah, jadi kita cek juga nih backlink punya kita, right? Sorry. Oke, oke, kita sekarang ke website klien gue di sini. Terus, oke, kita ke halaman produknya ya. Kita ke halaman produknya, accounting. Nah, situs ini URL-nya yang gue mau naikin kan, yang gue mau munculin di di keyword tadi, right? Sekarang tinggal kita analisis di on page-nya, right? Nah, di sini kalau kita lihat bahwa root domain gue cuma 27, which is gue harus nambah sampai 250, right? Nah, jadi caranya adalah simple aja. Kayak tadi, kayak misalnya nih, gue ke sistem accounting, right? Gue klik di bagian sini, nanti akan muncul ke sini.
right? Kemudian di sini nanti kalian tinggal pilih aja nih backlink yang mau kalian kejar. Nah, kalau gue biasanya cari yang domainnya tinggi di atas 20-an. Kenapa? Kalau sudah di atas 20-an artinya website itu sudah regularly update dia punya konten, right? Which is lebih terpercaya. Kalau di bawah 20-an, lu jangan take it karena mungkin aja dia situsnya itu masih belum trustworthy lah untuk dapat backlinknya, right? Nah, jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu klik aja di sini URL-nya kemana, terus kamu cek anchor text-nya apa. Kalau anchor text-nya ini kan langsung URL, right? Jadi kita akan cek di mana kompetitor. Kalau di sistem accounting, akuntansi, terus kan ini halaman pertama adalah journal ID, right? Nah, kita mau lihat nih backlinknya apa aja yang support, right? Nah, untuk journal ID tadi, kalau kita cek di sini, jadi kan kalian ambil aja nih gini nih. Kalian ambil aja dia punya apa anchor text-nya, kalian cek. Ini backlinknya. Terus backlinknya muncul di mana? Munculnya di bagian komen. Jadi backlinknya ini sepertinya tidak muncul di bagian catatan kaki ini atau di konten, right? Munculnya ada di komen, right? Dan ini ada 24 backlink yang diberikan. Tapi yang dibaca cuma satu doang, right? Artinya adalah nggak se artinya kalau lihat dari case ini artinya gini nih. Kan kalau dilihat nih, halaman yang jurnal blog 2017 tadi ini, pengertian unsur bla 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 yang muncul di halaman pertama ini, right? Dia dapat 4 root domain, right? Tapi dari 4 root domain ini cuman dibaca ada 4 backlink doang gitu loh. Padahal di situs ini dia ada 24 backlink. Bayangin, ada 24 backlink tapi cuma dibaca satu, right? Ini kalau diklik di bawah gini more info, dia cuma baca satu doang. Sisanya kemana? Mereka tidak di crawler, right? Nah, jadi setelah kamu lihat di sini, kamu oh ini dapatnya dari komen, right? Backlink dapat dari komen. Simple aja, kamu ke bawah, bagian paling bawah. Terus bagian paling bawah ini kamu tinggal masukin apa istilah kontennya. Jadi kalau dilihat ini kan kontennya panjang banget nih. Kalian juga harus kasih konten yang cukup panjang, terus kasih juga daftar pustaka kayak gini atau referensi. Oh ini URL, kalau mau boleh pakai. Nah, terus masukkan nama, email, dan pastikan website kalian itu udah website yang pakai ini web money site kalian gitu kan. Nah, kelihatan simple? Not at all. Setelah kalian di sini, kalau komen itu kan pasti akan dimoderasi. Right? Dia akan kalau di sini kan ditampilkan yang bagus nih. Kayak komennya nih, oh nih kontennya bagus nih karena dia ada banyak apa istilahnya kontennya kan tebel banget nih, right? Nah, terus langkah berikutnya adalah ketika kamu sudah dapat backlink, sudah dimoderasi, sudah di-approve sama pemilik website dan untuk ditampilin dan kamu sudah dapat backlink yang gini. Tugas ketiga adalah ping Google agar backlink kamu itu di-crawling oleh mereka. Karena percuma kamu dapat backlink tapi tidak di-crawling, tidak di-notify oleh Google, right? The same way, contohnya kayak gini tadi. Di sini dia cuma dapat 4 root domain, right? Supposedly kalau kita lihat di sini kan dia harusnya dapat 24 backlink, tapi di sini cuma dapat satu doang gitu loh. Harusnya kan dapat 24 nih ceritanya. Nah, itu artinya kan tidak di apa istilah tidak di ping gitu kan. Dia tidak di notified oleh Google dan lupa mungkin untuk di crawl karena kan konten karena komen kan selalu diperbarui, right? Nah, cara untuk melakukan ping backlink kalian agar memastikan bahwa backlink kalian bisa di crawling, right? Caranya adalah dengan kalian bisa pakai namanya ping omatics, right? Kalau ada 3 cara. Google Ping itu dia ada pakai certain code, tapi certain code ini kamu harus ngerti dulu nih bahwa situs yang kamu targetin ini dia punya sitemap. Jadi kalau kamu nggak tahu sitemapnya, kamu nggak bisa pakai Google Ping, right? Terus ada Ping Farm dan Opingmatic ini sebenarnya Ping-O-Matic, sorry. Ini Ping-O-Matic sebenarnya basically sama aja gitu loh. Jadi kamu tidak perlu tidak perlu tahu alamat sitemap-nya pemilik website. Yang penting kamu tahu aja URL-nya apa. Kalau Ping-O-Matic tuh kayak gini makanya. Ketika kalian pakai Ping-O-Matic kayak gini, yang perlu kalian lakukan adalah kalian masukin nih blog name-nya apa. Blog name-nya misalkan
Ini kan nama blognya adalah Nunun Stuff Adi, right? Nah, right. Blog name itu bisa kalian pakai nama blog name-nya atau kalian bisa aja pilih judulnya gitu kan, judulnya. Cuman ini kan kayaknya nggak ada judulnya nih, right? Mhm. Oke. Terus di sini kalian masukin URL-nya. Ya. Kalau RSS itu optional, RSS itu nggak perlu juga sebenarnya, yang penting adalah blog homepage-nya apa. Right. Setelah itu kalian check all, right? Blog.js, Feedburner, Spinner, bla 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 bla, lalu send ping. Right. Nah, jadi nanti dia akan tulisnya sini nanti itu kan complete or something like that. Jadi cuman perlu di ping seperti ini. Kalau misalnya pakai ping fam juga sama, modelnya juga akan sama sih. Sorry, pingform, pingform.com, right? Nah, pingform.com yang perlu kalian lakukan cuman ngumpulin URL-nya kayak gini, right? Kalau misalnya lebih dari satu, tinggal enter, terus copy lagi, copy paste, kayak gini, right? Terus kalian bisa pilih mass ping, langsung aja, right? Simple, right? Simple. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ini Google ternotify bahwa oh kalian baru dapat backlink, tolong dong situs pemilik situs yang kamu dapat backlink itu di crawled lagi supaya situs kamu pun juga bisa di crawled dan backlink itu bisa dihitung gitu kan. Nah, jadi penting banget tuh. Nah, pastikan bahwa situs kamu bisa di crawler, right? Oke. Nah, sekarang kita akan jadi setelah kalian ngerti dulu algoritmnya, apa istilahnya hasil pencarian akan dimunculkan tuh apa, kemudian lakukan analisa terhadap kompetitor backlink kalian. Kalau bisa akuisisi backlink tersebut, kemudian lakukan ping. Pastikan backlink kalian itu di crawler. Karena percuma kalian dapat backlink tapi tidak di crawler. Tidak akan dihitung oleh Google jadinya. Nah, jadi penting banget untuk bisa di crawler. Caranya nge-crawl adalah kamu pastikan ping Google untuk notified Google, oh tolong dong di crawled situs ini gitu kan. Right? Nah, terakhir itu adalah cek hasilnya setiap minggu. Nah, karena balik lagi nih, kalau crawled ke situs lain kan kita tergantung nih jadwal setiap situs itu berbeda-beda. Right? Ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari, ada yang di jam berapa. Jadi tidak setiap detik itu akan di crawled, no. Jadi sehari mungkin bisa sekali, atau seminggu bisa sekali, atau sebulan bisa sekali, right? Nah, oleh karena itu penting banget tuh untuk selalu maintain dan cek setiap minggunya, right? Nah, jadi itu aja yang bisa gue bagiin, hopefully bermanfaat buat kalian, right? Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini dan juga jangan lupa untuk subscribe dan istilahnya bunyikan lonceng notifikasi gue kalau ada update terbaru gue bisa info kalian. Oke, itu aja dari gue ya. Thanks guys and see you on the next video. Bye-bye.